sekarang kita masuk firman Tuhan. Saudara, tepuk tangan untuk firman Tuhan. Ya, kita masih seri yang luar biasa, saudara, yang dikatakan akan terlaksana, yang difirmankan akan terlaksana, yang dijanjikan akan terlaksana. Itu sesuatu yang luar biasa sekali, karena memang Allah yang berjanji adalah Allah yang menepati janjinya, saudara. Sekarang untuk sesi keempat dengan tema Natal, momen penggenapan, saudara, janji-janji Tuhan, firman Tuhan. Natal itu adalah waktu yang luar biasa, itu adalah waktu yang khusus, adalah momen, kesempatan kita bisa mengalami kebenaran firman. Saatnya kita mengalami janji Tuhan yang luar biasa, saudara. Itu satu yang luar biasa. Bilangan 23 ayat 19 dikatakan, akan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakah ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Firman Tuhan ini mengingatkan kita, Allah itu bukan manusia. Ya, dia berjanji tidak nepati, itu manusia seringkali. Dia berfirman dan tidak melakukan. Tapi Allah adalah Allah yang berjanji dan nepati janjinya, yang berfirman dan firmannya itu sungguh-sungguh nyata bisa terjadi, saudara. Itulah Tuhan kita. Jadi pertama, tangkap dulu ya firman Tuhan. Allah yang sudah firman, firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan terus bergerak, firman itu akan terus bekerja, firman Tuhan itu akan terus melakukan sesuai firman itu, sehingga membuat itu terjadi bagi orang yang mau membuka hatinya, yang mau menerima firman itu dengan sungguh-sungguh, yang mau menaatinya. Dan sekali lagi, Allah adalah Allah yang berjanji dan menepati janjinya. Beda dengan manusia, saudara. Kadang-kadang menepati, tapi kadang-kadang tidak menepatinya. Tadi pagi waktu saya sedang persiapan, kok ingat loh, di dunia ini ada lagu, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, saudara. Itu manusia, saudara. Kau yang berjanji, kau mengingkari. Tapi Allah kita tidak. Kau yang berjanji, engkau yang menggenapinya, engkau yang melaksanakannya, engkau tidak pernah lalai, engkau pasti, saudara. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Jadi saya ajak saudara kita petik firman Tuhan ini, jadilah, tirulah seperti Tuhan kita berjanji, ya tepati janji. Saudara, betul nggak, saudara? Ya, terhadap sesama, terhadap kita manusia, perkataan yang bisa dipercaya, gitu, saudara. Apalagi kalau kita janjinya dengan Tuhan, apalagi kalau sampai kita ya bernasar, saudara. Bukan janji biasa, sampai bernasar, tepati nasarmu itu, saudara. Pengkhotbah 5 ayat 1 dan seterusnya. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Sekarang ayat ketiga, saudara perhatikan sungguh-sungguh. Kalau engkau bernasar kepada Allah, jangan menunda-nunda menepatinya. Kalau engkau bernasar kepada Allah, jangan menunda-nunda untuk menepatinya, saudara. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Ya, tepatilah nasarmu. Artinya kalau tidak menepati itu bodoh, maka tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar, ya, tetapi tidak menepatinya, saudara. Jadi ada firman Tuhan yang mengingatkan kita saat ini, kalau sampai bernasar harus jangan ditunda, segera langsung dilakukan. Kalau kita nggak siap ya untuk melakukannya, jangan bernasar, saudara. Nasar itu beda dengan doa biasa. Nasar juga beda dengan janji biasa. Nasar itu ada ikatannya dengan Tuhan, saudara. Kalau engkau butuh sesuatu, kalau engkau mendoakan sesuatu, saudara, mungkin sekian lama ya belum mengalami. Banyak orang terjadi seperti itu. Akhirnya bernasar, Tuhan,
tolong ini Tuhan. Kalau engkau tolong ini, maka aku akan melakukan ini. Itu bernasar di hadapan Tuhan, saudara. Kalau kita sudah berani bernasar, harus ditepati janjinya. Sebab kalau tidak akan baik, saudara. Bernasar dan tepati. Hari ini sekali lagi diingatkan saudara, kalau kita berjanji, kita lakukan. Ya, bisa dipercaya, lakukan bagian kita. Apalagi kalau sampai bernasar. Saudara, pati janji saudara. Dan saya percaya itu sesuatu yang penting. Mungkin ada di antara saudara pernah berjanji ya dengan seseorang, mungkin khususnya kepada Tuhan. Ada mungkin saudara yang sudah berjanji, Tuhan tolong kami, sembuhkan Tuhan, pulihkan rumah tanggaku, pulihkan keadaan keuanganku. Kalau engkau pulihkan, aku mau bertobat, aku mau ikut engkau Tuhan, aku mau baptis dalam nama Tuhan Yesus. Jangan ditunda-tunda, segera melangkah pada Tuhan, segera bertobat, tinggalkan dosa, tidak hidup dalam dosa lagi, saudara. Kalau sudah ya bernasar mau baptis, ini saatnya yang luar biasa. Nata, ada baptisan khusus Nata genapi, saudara. Mungkin ada yang lain beda lagi. Tuhan, oh tolong Tuhan berkati ya. Lalu mulai berjanji atau bernasar, beri anak Tuhan, nanti anak itu akan aku persembahkan kepadamu. Tepati janjinya kepada Tuhan. Mungkin ada yang berjanji, aku mau Tuhan nanti ikut komsel, aku mau Tuhan nanti ya selesaikan SPR, aku mau nanti Tuhan jadi KKS seperti tadi, saudara. Tuhan tolong nanti aku mau melayani engkau, saudara. Jangan janji tinggal janji, jangan janjinya janji gombah, tapi segera, saudara, jangan ditunda-tunda. Amin. Apalagi mungkin ada juga, wah Tuhan, aku percaya engkau panggil, tolong ini macam-macam. Aku mau masuk STT, dipersiapkan, persembahkan hidupku jadi hamba Tuhan. Jangan ditunda-tunda. Kalau sudah janji bertobat sungguh-sungguh. Kalau janji melakukan sesuatu, lakukan dengan sungguh-sungguh. Mungkin ada yang berjanji, Tuhan berkati, tolong Tuhan, aku rindu supaya aku bisa ikut menabur, mendukung pembangunan di pusat kegerakan Roh Kudus. Jangan ditunda-tunda, saudara. Lakukan. Saya percaya kalau kita melakukan, kita mendapatkan kasih karunia, mendapatkan anugerah dari Tuhan. Saudara ingat, saudara, kisah tentang Hana. Saudara, ya saudara tahu dia Hana menikah, tapi dia mandul, jadi gak bisa punya anak. Saudara, dia terus doa bertahun-tahun, mungkin lebih dari 10 tahun, ya puluhan tahun, gak bisa punya anak. Saudara, dia terus teriak pada Tuhan, sampai akhirnya suaminya ambil istri yang kedua. Istri kedua punya anak-anak, dan dia sungguh-sungguh, saudara, dilecehkan. Dia sungguh-sungguh terus disakiti hatinya. Dia sampai kalau datang pada Tuhan nangis, di bait Allah nangis, saudara. Satu hari waktu dia sedang berdoa, saudara, lalu dia bernasar, Tuhan berikan aku anak, nanti anak itu akan aku persembahkan padamu selamanya, seumur hidupnya melayani engkau Tuhan, menjadi milikmu Tuhan. Lalu setelah itu, saudara, waktu dia berdoa, Imam Eli lihat dia disangka mabuk. Dia berkata, aku bukan perempuan dursila, aku tidak mabuk, tapi karena sedih hatiku mengalami banyak masalah seperti ini, karena mandul, karena belum punya anak, karena terus dilecehkan, karena terus ya disakiti. Lalu Imam Eli dipakai oleh Tuhan menjawab nasarnya. Enggak usah sedih lagi, enggak usah meratap lagi. Tahun depan engkau sudah menggendong anak yang daripada Tuhan. Dia bernasar, Tuhan menjawab nasarnya. Dia terima dengan iman. Lalu dikatakan dia tidak susah lagi. Dia mulai sukacita. Lalu dikatakan mukanya tidak muram lagi. Lalu juga dikatakan sekarang mau makan, bisa makan. Kemarin tidak bisa, saudara. Lalu dikatakan dia bersukacita. Sebelum pulang dia menyembah Tuhan. Lalu pulang. Setelah pulang, waktu dia kumpul dengan suaminya, Alkitab berkata, Tuhan ingat kepada Hana. Tuhan ingat pada nasarnya Hana. Lalu
diberkati, lalu dijamah oleh Tuhan, lalu mengandunglah dia, lalu melahirkan seorang anak, diberi nama Samuel. Dan bersyukur dia seorang wanita yang berani bernazar dan menggenapi nazarnya sejak kecil sesuai dengan aturan, dibawa ke bait Allah, diserahkan untuk menjadi imam hamba Tuhan, saudara, selamanya, seumurnya hidupnya untuk melayani Tuhan. Dan saya lihat Samuel hanya dipakai Tuhan luar biasa, diberkati luar biasa, dan mengalami kasih karunia yang luar biasa. Pertanyaannya, Hana nggak bisa punya anak, lalu terus teriak, bahkan sampai bernazar untuk dapat anak. Setelah dapat anak itu diserahkan lagi pada Tuhan. Rugi atau untung? Untung toh. Untungnya gimana? Untungnya gimana? Orang kadang-kadang loh, ini mintanya sulit-sulit kok, dapatnya sulit-sulit. Ini aja doanya bertahun-tahun, puluhan tahun kok sudah dapat kok, ini saja kok diberikan lagi gitu. Ada orang bergumul kadang-kadang seperti itu. Tahukah saudara, Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah merugikan kita. Tuhan kita hanya menjadi Tuhan yang ingin memberikan kasih karunia, ingin memberkati. 1 Samuel 2 ayat 21. Sesudah itu Tuhan menunjukkan perhatiannya kepada Hana. Ia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Sementara itu anak muda Samuel itu makin besar di hadapan Allah. Anak yang diserahkan, diberkati, makin besar di hadapan Allah, makin besar rohaninya di pemandangan Allah, makin besar dipakai oleh Tuhan. Dan bukannya itu saja, Hana dia dapat 1 persembahan lagi. Dia diberkati 5 anak. Dia bernazar dan dia menggenapi mazarnya. Maka hari ini diingatkan saudara, supaya kita ini sungguh-sungguh melakukan, supaya saat-saat ini menjadi momen penggenapan janji Tuhan pada setiap saudara bisa terjadi. Amin saudara. Saudara ingat kehidupan saya pernah ingkar terhadap nazar. Sedikit saudara, dulu saya lahir di keluarga orang kaya, saya merasa itu jaminan. Sudah nggak butuh Tuhan, nggak ada Tuhan, nggak ada setan, nggak ada surga neraka. Saya tertawakan saja, saudara, merasa hebat anaknya orang kaya. Tapi Tuhan biarkan, akhirnya rambutnya rontok, diberondoli, jadi gundul saja, sudah nggak bisa apa-apa. Saya kekayaan ayah saya, cinta ayah saya, orang tua saya, dua-dua tidak bisa menolong saya. Dokter dengan semua ilmunya, kepandaiannya tidak bisa menolong saya. Sampai profesor, spesialis, luar negeri, apapun tidak ada yang bisa menolong saya. Pengobatan alternatif, tempat-tempat keramat lah saudara, suhu dan macam-macam, saudara, dukun macam-macam, tidak ada yang bisa menolong saya. Sampai satu hari saya bernazar. Dulu saya nggak tahu itu nazar, tapi itu bernazar. Saudara, saya datang pada Tuhan berdoa gini saudara. Ya, Yesus, kalau engkau sungguh-sungguh ada, karena saya sempat sekolah di sekolah Kristen saudara, tapi saya nggak percaya sekalipun ada pelajaran agama. Kalau engkau sungguh-sungguh ada, seperti pelajaran agama yang diajarkan, engkau itu Tuhan, engkau maha kuasa, engkau lumpuh berjalan, tuli mendengar, buta melihat, betul saudara, mati pun bisa dibangkitkan oleh Tuhan. Enggak ada biji mata, engkau bisa membuat biji mata. Engkau Tuhan yang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau engkau benar-benar ada seperti pelajaran agama, tunjukkanlah, lakukanlah dalam kehidupanku. Ya, enggak ada yang bisa menolong. Sembuhkan rambutku. Kalau rambutku ini bisa keluar, sembuh dengan baik, aku akan ikut engkau. Ya, itu berjanji. Saya enggak tahu sebetulnya itu sama dengan bernazar. Kalau engkau sembuhkan, aku mau percaya, aku mau ikut engkau, aku mau terus berjalan di dalam Tuhan, saudara. Karena kebetulan saat itu sambil saya usaha dokter, saudara. Tapi saya sempat memberi batas waktu pada Tuhan. Itu waktu saya berkata janji atau nazar seperti itu September, saudara. Saya berkata kalau tahun ini rambut saya bisa keluar,
aku percaya, aku akan ke gereja, aku akan ikut engkau. Tapi kalau sudah Desember lewat, ya enggak jadi. Aku enggak mau terikat, saudara. Loh ya toh saudara, memang saya belum kenal Yesus kok. Ada sungguh apa enggak kan saya enggak ngerti, betul enggak saudara? Saya tidak mau selamanya terikat. Saya berkata, kalau tahun ini, itu masih 3 bulan lebih, bisa keluar, aku ikut engkau Tuhan. Tapi karena tadi saya tetap berobat ke dokter, 1 kali bisa sembuh, saudara. Setelah sembuh, saudara, ya keluarga besar saya nggak ada yang Kristen. Saya juga belum pernah. Ya kalau ditanya loh, wah sekarang rambutnya bisa keluar ya, sembuh ya, di mana? Oh berobatnya. Saya nunjuk, kebetulan itu waktu periksa di Jogja, dokter kulit Niti Saputro, sana, dokter, saudara. Saya juga ingkar janji tidak ke gereja, saudara. Saya lupakan janji saya karena saya juga malu. Lingkungan saya nggak ada yang Kristen gitu, saudara. Ternyata, saudara, setelah itu rontok lagi, saudara. Kalau dulu petak-petak, sekarang ganti seperti di bawah itu, saudara. Seperti dipotong, makin tinggi. Saya ketakutan, saudara. Lalu setelah itu sudah ke gereja, saudara. Harus tepati janji, tapi tetap rontok, saudara. Ada ya pendetanya, saya minta didoakan, tetap rontok. KKR, kesembuhan ilahi, saya maju, tetap rontok, saudara. Saya balik ke dokternya lagi, saudara. Diobati sama, tetap rontok. Dikasih dosis yang lebih tinggi, tetap rontok. Sampai akhirnya 3,5, saudara. 3,5, saya pakai topi lagi, saudara. Dulunya sudah lepas. Pakai karena apa, saudara? 3,5, bawahnya nggak ada. Kalau nggak pakai topi, saudara, nanti kena angin, naik sepeda motor kena angin, jadi biak seperti payung, saudara. Lah maka pakai topi lagi. Keadaan seperti itu akhirnya saya 1 malam datang lagi. Yesus, kalau engkau dulu yang menyembuhkan, sungguh-sungguh aku sudah sembuh. Aku mohon pengampunan karena aku ingkar janji, ya tidak datang, tidak mengakuinya, ya sehingga aku ngalami seperti ini. Tapi ya maafkan aku, ampuni aku, dan ya berilah aku kesempatan sekali lagi. Saya berkata begitu. Ini obat masih banyak dari dokter itu, karena kalau ya berobat itu mahal, obatnya juga mahal. Saya berkata sejak sekarang obat aku buang semua. Saya minum ya besok sama, saya minum ya rontok kok sama saja kok, saudara. Makin rontok nggak ada, ya sudah saya buang sekalian saja. Sudah saya nggak ke dokter lagi. Sekarang nggak ada yang lain, hanya Tuhan. Kalau tanpa usaha saya nggak ada dokter sembuh, aku tahu Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Malam saya doa gitu, saya mengaku salah, minta pengampun, janji untuk diperbaiki. Dan malam itu nggak ada apa-apa, saudara. Saya tidur. Besok paginya pertama kali saya tahu mujizat. Yang namanya orang rontok rambutnya, kalau bangun tidur pasti dibantal banyak rambut yang rontok. Pagi hari itu 1 rambut pun tidak ada yang rontok. Saya tahu tangan Tuhan. Untung saya sadar, untung saya perbaiki. Tapi masih ada ganjarannya. Yang sudah terlanjur rontok, nggak bisa keluar 1 tahun. 1 tahun baru mulai keluar. Dulu minta langsung dijawab, tapi saya ingkar janji. Sekarang minta lagi, saudara. Ya dijawabnya hanya di stop. Keluarnya 1 tahun kemudian. Tapi saya bersyukur. Itu membuat saya kenal Tuhan. Itu membuat saya tahu Tuhan sungguh ada. Dia Tuhan yang mendengar doa. Dia Tuhan yang menggenapi janji. Dia Tuhan yang tidak pernah lalai. Dia berjanji dan dia menggenapi. Sekali lagi saudara, saya tidak tahu keadaan saudara apa. Kalau saudara sudah berjanji, apalagi pada Tuhan, genapi. Kalau saudara janji bertobat, bertobatlah sungguh-sungguh. Kalau saudara berjanji dulu kasar dalam keluarga, sekarang jangan kasar lah, jangan selingkuh lagi, jangan macam-macam, saudara. Kalau dulu malas, sekarang mulai belajar rajin, saudara. Kalau sudah janji baptis, ini kesempatan luar biasa. Baptis, saudara. Janji mau buka komsel, jangan ditunda-tunda. Saudara akan lihat ini menjadi anugerah. Biarlah menjadi kesempatan janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara. Amin. Siapa yang percaya Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang menggenapi janji? Angkat tangan. Bagaimana kalau kita deklarasikan? Katakan bersama ya. Tuhan, Engkau Tuhan yang berjanji dan Tuhan yang menggenapi janji.
engkau genapi janji padaku. Ya, aku terima janji Tuhan. Aku akan mengalami janji Tuhan digenapi dalam hidupku. Amin, saudara. Apapun saudara tangkap di hadapan Tuhan, imani Tuhan yang berjanji menggenapi. Asa tadi kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan yang baik. Lalu yang kedua, sesuai firman-Nya saudara, Natal itu momen penggenapan janji Tuhan yang luar biasa. Itu kesempatan untuk terima janji Tuhan digenapi. Yang sudah lama belum digenapi, ini Natal kesempatan untuk terima penggenapan dari janji Tuhan. Kenapa? Natal itu sendiri adalah peristiwa janji Tuhan sedang digenapi. Tuhan sudah berjanji sejak lama, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, akan ada juru selamat yang lain di dalam dunia, sehingga manusia bisa dapat pengampunan, sehingga manusia bisa dapat keselamatan, sehingga manusia bisa dipulihkan lagi. Sudah dinubuatkan, dijanjikan sejak lama, saudara. Dan saat Natal ada saatnya janji Tuhan digenapi. Datang pada Maria, janjinya digenapi. Lahir sang juru selamat dunia yang sedang kita rayakan. Kita merayakan penggenapan janji Tuhan untuk kita manusia. Maka banyak saudara lihat Zakaria, Elizabeth, saudara juga sama bergumul sekian lama. Saudara, mereka orang baik, ya, tapi mandul menanti-nantikan janji pertolongan Tuhan. Dan saya bersyukur itu salah satu kisah Natal, janji Tuhan digenapi pada Zakaria dan Elizabeth. Saya doakan, saya nubuatkan, ya, saya imani saudara mendapat janji Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara. Amin, saudara. Matius 1 ayat 20 sampai 23. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan menampakkan kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud. Jadi ini sedang berkata pada siapa? Yusuf, saudara. Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya anak dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Hal itu terjadi supaya apa, saudara? Supaya apa, saudara? Ya, genaplah yang difirmankan Tuhan, genaplah yang dinubuatkan nabi-nabi, genaplah yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, yang dilakukan kepada Maria adalah penggenapan janji Tuhan. Ya, oleh sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi saudara tangkap kepada Yusuf, yang pertama gak bisa terima, masa Maria tunangannya kok bisa mengandung, mereka tidak melakukan hubungan suami istri. Gak mungkin, dia gak bisa terima, sampai diambil keputusan mau ceraikan Maria, gitu saudara. Tapi baiknya dia tetap ya mempertimbangkan dan akhirnya berdoa. Malamnya malaikat Tuhan datang. Ayat yang kita baca itu dikatakan, Maria mengandung sungguh-sungguh karena Roh Allah, karena ada rencana Allah yang luar biasa yang sedang digenapinya. Saudara, ambillah Maria, kamu berdua sedang dipilih dan dipakai, saudara. Singkat ceritanya Yusuf sadar, dia bangun, dia cari Maria, lalu diambil jadi istrinya. Tapi peristiwa itu sekali lagi, saudara, penggenapan janji Tuhan. Tuhan sudah janji lahir juru selamat, Mesias yang membawa manusia terima pengampunan dan keselamatan. Natal adalah penggenapan janji. Amin, saudara. Sekalipun sudah lama, saudara, itu dijanjikan, tapi Tuhan menggenapi janjinya. Siapa yang dipakai menubuatkan ini? Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan berikan kepadamu suatu pertanda. Saat itu ada Raja Ahaz, yaitu Raja Yehuda, sedang diserang oleh Raja Aram.
ketakutan, saudara. Lalu cari Tuhan, minta perlindungan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta Yesaya untuk mendoakannya. Lalu Yesaya berkata pada dia, Tuhan itu jaminan, Tuhan sudah jawab doa, jangan khawatir. Maka saya ulangi pembacaannya, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan padamu satu pertanda, akan diberi pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda. Kalau tadi seorang dara, anak wanita yang belum menikah, orang muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menamakan dia siapa? Immanuel. Jadi 700, 800 sebelumnya sudah dinubuatkan melalui Yesaya. Itu dipakai jadi contoh pada nanti Tuhan akan lakukan sesuatu yang luar biasa. Seorang dara, dia bisa mengandung dan melahirkan sang Mesias, juru selamat. Dari kisah ini kita bisa petik pelajaran, sekalipun janjinya itu sudah lama, 700, 800 tahun, tapi sekali lagi bagi Allah tetap akan menggenapinya. Tuhan punya waktunya Tuhan. Saudara, mungkin ada janji Tuhan sudah terlalu lama menurut saudara, sampai saudara mungkin sudah mau melupakannya. Dengar hari ini, janji Tuhan cepat atau lambat sama saja. Pokok Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menggenapi janjinya. Jangan lupakan janji Tuhan, pegang janji Tuhan, terima janji Tuhan supaya engkau bisa mengalaminya. Juga sama, sekalipun tidak masuk akal. Oh, seorang dara kok, wanita kok, nggak ada hubungan dengan pria kok, mengandung, sekalipun tidak masuk akal, janji Tuhan tetap bisa digenapi. Sekalipun harusnya tidak mungkin, bisa jadi mungkin. Harusnya mustahil, jadi tidak mustahil. Ya, menurut orang kan nggak masuk akal toh. Sampai Yusuf aja sulit percaya, nggak bisa percaya betul. Tapi hari ini, saudara tangkap, Natal, momen yang sangat luar biasa untuk menerima janji Tuhan. Sekalipun sudah sekian lama, sekalipun tidak masuk akal, harusnya tidak bisa dibuat bisa oleh Tuhan, harusnya tidak mungkin bisa dibuat mungkin oleh Tuhan. Janji Tuhan pasti digenapi. Natal, penggenapan janji Tuhan. Itu luar biasa. Bahkan kadang-kadang saudara, penggenapan janji ini justru saat keadaan sedang parah, keadaan sedang dalam kegelapan, keadaan dalam keadaan sudah sungguh-sungguh bahaya sekali, sampai titik terakhir keadaan yang sudah kelihatannya tidak mungkin lagi. Saat-saat seperti itu justru seringkali Tuhan menunjukkan menggenapi janjinya. Matius 2 ayat 3 sampai 6. Ketika Raja Herodes mendengar itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah saudara, semua imam kepala, dicari imam-imam kepala, saudara, pemimpin-pemimpin agama dan ahli Taurat, ahli Taurat, orang-orang yang ahli tentang Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Kalau tadi cara dilahirkannya gimana, sekarang di mana tempatnya Mesias itu dilahirkan. Mereka berkata padanya, di Betlehem, di tanah Yuda, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Saudara, jadi sekali lagi di sini kita baca ada nubuatan yang sudah pernah disampaikan selain daripada Yesaya tentang lahir dari seorang dara, gitu saudara. Bahkan melahirkannya sang juru selamat. Sekarang juga tempatnya, saudara, dikasih tahu. Bahkan tempat itu kalau Betlehem dianggap tempat yang kecil, bahkan
terkecil, paling kecil di daerahnya saudara. Tapi sama saja, ya kecil atau besar Tuhan bisa pakai saudara. Masalah kecil atau besar Tuhan bisa saja pakai untuk menggenapi janjinya. Dan saudara tahu enggak siapa yang menyampaikan ini saudara? Yang dipakai Tuhan menubuatkan yaitu Mika. Pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika ini hidup sama, ya kurang lebih waktunya dengan Yesaya 800 sebelum Masehi. Bedanya Yesaya itu nabi besar, dipakai banyak untuk hal yang besar. Mika ini termasuk nabi kecil saudara. Tapi sekali lagi sama, nubuatan Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan besar bisa digenapi, oleh hamba-hamba Tuhan yang dianggap kecil bisa digenapi, bahkan oleh seorang jemaat saja, ya siapapun yang memang dipakai Tuhan nyampaikan bisa digenapi. Betul. Yang penting bukan yang nyampaikan, yang penting adalah janji Tuhan itu sendiri. Mau disampaikan lewat siapapun sama saja. Ya, tidak tergantung keadaan baik atau keadaan jelek. Keadaan baik bisa digenapi, keadaan jelek bisa digenapi, keadaan sangat parah tetap bisa digenapi. Jadi saudara, saya akan tangkap kalau saudara dapat janji daripada Tuhan, dapat firman Tuhan, dapat pewahyuan, dapat rema dari Tuhan. Setiap ibadah buka hati, dengarkan sungguh-sungguh. Seringkali Tuhan akan berbicara, seringkali Tuhan memberi pembukaan ilahi, seringkali Tuhan berikan rema untuk setiap saudara, untuk janji-janji yang disampaikan. Tangkap siapapun yang menyampaikan, baik saya, Pak Jobunita, ya Bu Maria, Pak Arif Hakim lah gitu, Bu Linda, siapapun, Pak Harun, hamba Tuhan siapapun sama saja. Amin saudara. Di Komsel saudara. Tapi sekali lagi saudara tangkap nata momen yang luar biasa, kesempatan yang luar biasa. Ya, Tuhan menggenapi janjinya. Sejak saudara kita coba hayati saudara apa yang dialami Abraham, Ishak, Yakub, bahkan sampai Yusuf, bahkan sampai seterusnya. Mazmur 105 ayat 8 sampai 10, nanti disambung 17 sampai 21. Ia ingat untuk selama-lamanya. Saudara ingat, dengar ya. Tuhan ingat untuk selama-lamanya. Sekalipun sudah lama, Tuhan tetap ingat. Sekalipun sudah ratusan tahun, Tuhan tetap ingat. Sekalipun saudara pun sendiri sudah tidak ingat, Tuhan tetap ingat. Ya, yang sudah saudara lupakan karena sudah terlalu sekian lama, saudara nggak pernah ngalami, Tuhan ingat. Jangan buang itu. Selama saudara hatimu terbuka, selama saudara berani percaya, ya jadi sesuai dengan imanmu. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman-Nya, diperintahkannya kepada apa saudara? Beribu angkatan. Ya, janjinya, firman-Nya, saudara, itu berlaku sampai ribuan angkatan. Ribuan angkatan, saudara. Itu luar biasa sekali, saudara. Yang diikatannya dengan apa? Abraham, misalnya itu contoh. Dan akan sumpahnya kepada siapa? Nurun angkatan kedua, Ishak, saudara. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi siapa? Nurun lagi, Yakub, saudara. Menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Kekal itu terus menerus. Kekal itu terus menerus. Sekali lagi, kekal itu terus menerus berlaku. Firman Tuhan kekal, janji Tuhan kekal. Maka saudara lihat, bangsa Israel sampai sekarang tetap pegang janji Tuhan pada Abraham, betul enggak? Ishak, Yakub. Karena janji Tuhan itu kekal, turun menurun, bahkan sampai ribuan angkatan, ribuan generasi. Luar biasa, saudara. Sekarang ayat 17. Diutus ialah seorang mendahului mereka.
ini cara Tuhan ya mulai buka jalan, yaitu apa? Yusuf. Dikirim siapa saudara? Yusuf yang dijual menjadi budak. Ceritanya tapi kadang-kadang nggak seperti yang kita pikirkan. Dijual jadi budak Yusuf ini, mereka mengimpit kakinya dengan belenggu. Artinya kakinya dibelenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Ada seperti itu ya saudara. Untuk lehernya diikat dengan besi sampai saat firman-Nya sudah genap. Dianggap Tuhan sudah waktunya, kairosnya datang, saatnya digenapi, maksudnya gitu. Dan janji Tuhan membenarkannya, maka dia dibenarkan. Dulu dianggap orang bersalah, ya dihukum, sekarang dibenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikan dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Jadi ingat, janji Tuhan tetap berlaku. Janji Tuhan untuk kakek nenek saudara tetap berlaku. Janji Tuhan untuk orang tuamu tetap berlaku. Amin. Siapa yang mau terima janji Tuhan, janji berkat Tuhan, juga termasuk ya dari apa yang ditabur, dilakukan oleh nenek moyang kita. Siapa yang mau? Katakan, Tuhan aku mau. Terjadi sesuai firman-Mu. Aku mau Tuhan. Jadi aku terima janji-Mu Tuhan. Tuhan berkata gini loh, 2 jempol. Tapi tadi saya tiba-tiba waktunya bagian jam 6 ingat saudara. Semua itu nurun. Anak cucu itu mewarisi. Bukan hanya berkat loh, termasuk kutub. Ada ayatnya kalau nggak salah apa ya, Keluaran apa Bilangan apa 20 ayat berapa? Jangan nyembah berhala, jangan lakukan sesuatu yang nyakiti hatinya Tuhan. Karena kalau melakukan itu akan kutuknya datang turun sampai keturunan yang keberapa? Ketiga sampai keempat. Saudara dengar? Kalau melakukan sesuatu yang tidak baik, ya dosa, ya fatal saudara, itu kutuk bisa turun sampai keturunan ketiga, sampai keturunan keempat. Adil atau tidak adil Tuhan? Anaknya kan tidak berbuat dosa. Mulai diam kalau gini. Coba ya saudara ya, kalau saudara orang tuanya gitu saudara, nyembah berhala macam-macam lah saudara. Lalu ada firman, ini anaknya kena kutuk. Tuhan itu adil apa enggak? Siapa yang bilang adil? Angkat tangan. Ini cuma depan ini saudara, belakang gak ada yang angkat. Siapa yang bilang ya gak adil loh, aku gak berbuat dosa, anaknya gak buat berdosa kok, ikut kena kutuk. Yang bilang tidak adil, angkat tangan. Yang gak mau jawab, angkat tangan. Termasuk yang gak mau angkat tangan, sekarang angkat tangan. Nah, coba ya, manusia itu kadang-kadang mau menang sendiri. Kalau berkat keturunan, amin, amin, amin. Sampai 1000 keturunan, amin. Aku terima, aku terima. Kalau kutuk, ayo. Pelajarannya, hiduplah yang baik. Kasihan keturunanmu. Orang itu gak bisa ngomong, aku tanggung sendiri, gak bisa. Saudara bisa berkata, biar emosi tetap, biar berbuat dosa tetap, aku tanggung sendiri. Gak bisa. Gak bisa tanggung sendiri. Hancur di penjara. Tapi tetap keluargamu, keturunanmu ikut menderita. Ya atau ya? Berjudi habis-habisan. Keluarganya ikut menderita kekurangan. Masih hidup saja ikut menderita kok. Betul? Termasuk terus nanti. Sampai keturunan. Katakan sebelah, kalau engkau orang tua ya, hati-hati ya. Jangan berbuat dosa ya. Jangan pikul sendiri apa, nggak bisa. Kasihan keturunanmu. Kalau gini sepi ya langsung ya.
Ada kabar baik membuat saudara tidak sepi. Jangan takut, karena kasih karunia berita Natal menjawab ini. Dia rela Allah dilahirkan jadi manusia, nantinya menggantikan kita. Terima hukuman di atas kayu salib, terima kutuk di atas kayu salib, ditimpa semua kutuk, ditimpa semua hukuman sampai selesai, sehingga kita bisa dibebaskan. Sekalipun nenek moyangmu, orang tua melakukan sesuatu yang sangat parah, harusnya kutuk itu nurun. Tapi dengar, karena kasih Allah, Natal ini janji pengampunan, pemulihan, Mesias datang. Jangan takut. Yang penting saudara dengar ya, kalau saudara belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, segera terima. Karena dia sudah gantikan saudara. Terimalah apa yang sudah dilakukan. Terimalah pengampunan. Dia sudah gantikan saudara supaya saudara bisa tidak terima hukuman karena kutuk. Semuanya hancur di neraka. Jangan sampai terima Sang Juru Selamat yang memberikan keselamatan bagi saudara di dalam dunia, apalagi setelah meninggalkan dunia. Terima. Betul saudara. Kalau saudara semuanya setelah itu hiduplah yang baik, hiduplah yang benar. Saudara tetap hidup dalam anugerah. Saudara tetap hidup dalam kasih karunia. Yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dapat pengampunan, dapat keselamatan, malah jadi anaknya Tuhan. Hukumnya jadi anak yang penuh dengan kasih karunia. Tapi sekali lagi jangan berbuat dosa. Karena apa-apa itu nurun. Penyakit aja nurun toh. Kalau dokter ada toh tanya toh, ini dulu ada enggak jantung, ini dulu ada enggak apa, nurun, semua nurun. Dan sebetulnya kita semua kena kutuk sejak dari Adam dan Hawa. Bersyukur Tuhan kita, Tuhan yang berjanji dan menepati janjinya. Saat Natal ada saat kesempatan terima janji daripada Tuhan. Yang berdosa terima janji daripada Tuhan, pengampunan, keselamatan, bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan setelah itu saudara yang sudah berjanji, lakukan seperti yang tadi saya katakan. Saya tidak tahu saudara janjinya apa, pernah atau tidak. Tapi saat firman Tuhan disampaikan, saya yakin Roh Kudus ingatkan saudara. Saya yakin Roh Kudus sedang bicara. Maka seperti firman, jangan ditunda-tunda. Jangan berlambat-lambat. Kapan? Sekarang. Datang pada Tuhan. Minta ampun. Betul, saya ngalami itu saudara. Saya nunda-nunda, tidak ada faedahnya. Tapi waktu saya sadar, saya mengaku, saya minta ampun. Dan sungguh-sungguh, akhirnya Tuhan mau mengampuni. Tuhan mau pulihkan saya. Tuhan mau akhirnya semua sembuh. Akhirnya juga Tuhan beri keluarga, beri istri yang di situ saudara. Istri yang mendukung suami gitu saudara. Tuhan berkati dengan pekerjaan. Tuhan berkati dengan pabrik yang maju itu waktu. Lalu Tuhan panggil lagi jadi hamba Tuhan, jadi gembala sidang. Tuhan berkati pelayanan disertai Tuhan yang berkarya. Banyak orang bisa diselamatkan. Dan Tuhan terus percaya lebih. Betul. Hari-hari ini itu saudara, saya sangat kagum. Saya itu terus terharu. Istri saya tahu. Saudara, saya selalu ngomong. Saya itu sangat-sangat kagum dengan kebaikan-kebaikan Tuhan yang terus dinyatakan. Sampai terus akhir ini separuh. Ada satu lagi yang terus, itu terus saudara, dinyanyikan dari roh saya terus. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, saya puji dan terus saudara, kebaikan Tuhan, kebaikan. Nah, percaya ini waktunya, ini momen yang luar biasa. Setiap saudara, setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan, setiap orang mengikuti adalah momen untuk terima kebaikan Tuhan. Maka tadi pagi Tuhan ingatkan lagi satu ayat. Bagi saya itu pembukaan baik sekali. Saudara sudah hafalah apa yang tidak pernah tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga,
dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah itu ya, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Yang penting jadilah orang yang mengasihi Tuhan. Semua itu disediakan. Apa yang dikatakan di sini, baca saudara. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mataku, untuk saudara, yang tidak pernah didengar oleh telingaku, dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku manusia, semua disediakan Allah untuk aku yang mengasihi Dia. Betul? Itu pasti. Kata-kata di sini tapi saudara dengar ya, disediakan. Disediakan itu perlu kita terima, perlu kita mengerti. Disediakan, ini kata-katanya disediakan. Lalu tiba-tiba Tuhan ngajak saya baca ayat berikutnya. Ayat berikutnya, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Dengar ya, karena pada kita Allah telah menyatakan oleh apa? Roh. Oleh Roh Allah. Saudara, nanti saya jelaskan lebih ya. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatunya, bahkan hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi kalau kita mau membangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus, mau bergaul sungguh-sungguh dekat dengan Roh Kudus, mau belajar peka mendengar perkataan Roh Kudus, mau belajar taat melakukan perkataan Roh Kudus, saudara, makin lama makin peka, makin lama makin peka. Semua yang terjadi dalam hidupmu dinyatakan oleh Tuhan, dibukakan oleh Tuhan. Mengapa ini terjadi? Mengapa ini terjadi? Mengapa ini? Sehingga kita tetap bersuka cita, sehingga kita tetap berjalan dalam Tuhan, sehingga kita bersyukur karena tahu Allah yang baik sedang menyediakan yang baik. Waktu diberkati kita sadar ini dipakai untuk yang berguna, tidak menjadi sombong. Waktu sedang diproses kita tahu ini sedang diproses, mengucap syukur pada Tuhan, berjalan lebih dekat pada Tuhan. Tetap saja mantap, ada godaan, tahu ini godaan. Roh Kudus selalu nyatakan, hindari, jauhi. Saudara, itu yang saya alami. Kenapa saya itu terkagum-kagum? Karena Roh Allah itu menyingkapkan. Apapun yang terjadi di singkapan, ini Roh Tuhan itu luar biasa. Dia tahu apa yang sedang Allah Bapa izinkan semuanya saat diberkati, saat diproses, saat dicobai, saat apapun yang terjadi. Roh Allah menyingkapkan. Saudara, mengasihi Tuhan nomor satu. Tuhan akan sediakan. Tapi dengar, saudara bangun hubungan yang dekat. Kalau enggak disediakan pun saudara enggak ngerti ya. Betul? Tuhan sedang melakukan sesuatu, saudara enggak ngerti kok. Berkat disangka kutuk, betul enggak saudara? Tuhan disangka hantu. Tapi kalau saudara sungguh bangun hubungan yang nyata, Roh Kudus akan nyingkapkan saudara. Betul, apapun yang terjadi, tiba-tiba Roh Kudus bukakan. Tiba-tiba Roh Kudus bukakan. Itu yang buat saya terharu. Betapa luar biasanya Tuhan. Yang hebat, yang tidak terkirakan. Ya, saya kembali ingatkan ini Natal, kesempatan mengalami saudara penggenapan janji Tuhan. Saya akan ajak saudara, ya lihat ada apa saja Natal itu saudara. Iya Natal kok saudara ya. Natal itu ada apa saja. Tanggal 24 ada apa saudara? Tanggal 24 jam 4. Katakan saudara. Tanggal 24 jam 4 ada apa? Ibadah spesial penyerahan anak. Saya ulangi saudara. Ibadah spesial penyerahan anak. Katakan supaya saudara. Ibadah spesial. Spesial Pak, penyerahan anak. Saudara, saya percaya itu sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Kali ini akan kita lakukan dan akan jadi berkat yang besar. Biasanya penyerahan anak setiap tahun, waktu Natal anak dibawa maju toh. Betul, didoakan sudah selesai. Kali ini tidak, dibuat ibadah khusus. Ibadah penyerahan anak. Karena semua akan dikemas secara khusus untuk penyerahan anak. Dari lagu pujiannya,
dari firman-Nya, dari doa, acaranya, semua arahnya untuk penyerahan anak. Dan itu akan sungguh jadi tajam. Khususnya saudara, waktu firman Tuhan. Firman Tuhan saya akan nyampaikan bagaimana jadi orang tua itu bisa memelihara anaknya dengan baik. Itu bisa mendidik anaknya dengan baik. Itu bisa memperjuangkan anak-anaknya dengan baik. Bisa jadi orang tua yang baik, dipakai oleh Tuhan. Anaknya bertumbuh dalam kebaikan. Anaknya berhasil. Karena firman-Nya akan ngajari orang tua. Kalau terus gini kan sebab anaknya diurapi, tapi orang tuanya kalau nggak tahu salah-salah. Jadi saya punya kerinduan supaya yang nyerahkan tahu. Dan saudara dengar, bukan hanya untuk orang tua nyerahkan, semua jemaat boleh datang. Karena penting semua punya anak toh. Mungkin sudah diserahkan dulu ya saudara. Semua boleh datang belajar. Bagaimana ya tentang orang tua yang diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk anaknya. Pelihara, didik, perjuangkan sebaik mungkin. Saudara akan menjadi orang tua yang diberi jempol 2 oleh Tuhan. Orang tua yang bertanggung jawab, yang bisa dipakai oleh Tuhan. Maka katakan pada sebelah, datang. Katakan gitu, pada sebelah, datang. Sorenya jam 6.30 bukan jam 6 saudara. Karena jam 4-nya ada ini supaya ada selah waktunya. Ya, data ada acara-acara luar biasa. Lalu saudara tanggal 25 ada jam 9, jam 12, 15, 18. Saya percaya akan jadi berkat yang luar biasa. Saya percaya jadi berkat yang luar biasa. Kenapa? Yang pertama, Tuhan sedang memberikan firman dengan tema apa? Call me blessed. Artinya panggil saya diberkati. Artinya panggillah saya orang yang diberkati. Diberkati. Orang yang diberkati. Orang lain bisa melihat kamu adalah orang yang diberkati Tuhan. Yang disukai oleh Tuhan. Yang berkenan pada Tuhan. Yang melakukan yang baik. Yang dipakai oleh Tuhan. Orang diberkati Tuhan. Dan jadi berkat. Itu firman-Nya. Saya percaya saudara akan sangat-sangat diberkati. Saudara, dan ada lagi kado khusus. Kemarin ada orang yang tergerak memberi kado door prize. Saudara, khusus jam 9 pagi ini saudara, khusus yang ini saudara. Ya, ada 2 kulkas, ada 2 televisi, ya 43 in. Saudara, ada juga sepeda, saudara. Dan saya percaya ya itu hanya sebagai apa? Pelambang. Ada kado banyak dari Tuhan. Kado-kado rohani, kado kesehatan, kado pemulihan, ada banyak. Jadi yang jam 9 ada acara khusus seperti itu. Karena ada yang tergerak beli kado. Untuk yang lain. Saya nggak tahu jam yang lain. Kalau ada saudara tergerak boleh saja untuk jam yang lain. Saudara. Tapi saya percaya ada sesuatu yang luar biasa. Yang terakhir, jangan hanya itu saja. Saudara dapat kado senang. Ayo bawa kado untuk Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu, hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan, yang memuliakan Tuhan, yang disukai oleh Tuhan. Persembahkan hidupmu, dirimu saudara, ibadahmu, pelayananmu. Betul. Dan selain itu, selain diri kita, bawalah jiwa-jiwa. Itu kado yang disukai, paling disukai oleh Tuhan. Paling disukai oleh Tuhan. Karena selamatkan jiwa, detak jantungnya Tuhan. Itu kerinduan Tuhan. Itu keinginan Tuhan. Kalau Tuhan sedang menanti-nantikan, tiba-tiba saudara bawa berikan pada Tuhan. Tuhan bersuka cita. Ini kado yang aku sukai. Betul? Saudara sedang mana? Dikasih kado, tapi saudara nggak suka. Atau dikasih kado yang saudara sukai. Apalagi yang sedang saudara harap-harapkan, tiba-tiba dapat kado seperti itu. Wah, Tuhan berkati, Tuhan jawab doaku. Gitu lah. Tapi ada kado yang terbaik yang bisa saudara persembahkan. Ya, saya tutup beberapa kesaksian saja supaya saudara bisa lihat ini waktunya. Ya, shalom, saya Yohanes Dimas Suryo, jemaat Keluarga Solo. Saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Tahun 20 hidup saya sangat terpuruk. Di akhir tahun itu kami sekeluarga terkena COVID.
Dan pada awal tahun 21 mama saya meninggal dunia. Kondisi ekonomi keluarga kami pun sangat hancur. Saya berdoa pada Tuhan Yesus, apa yang harus saya lakukan? Tuhan, dengan keadaan saya ini, saya sempat putus asa. Tetapi Tuhan berkata kepada saya, kamu harus nunggu waktuku. Ada waktunya Tuhan. Saya berharap saat ini, Nata, waktunya Tuhan untuk saudara datang. Ya, selama 3 tahun saya diproses oleh Tuhan. Dalam setiap proses yang saya jalani, saya tidak berpikir tentang apa yang akan Tuhan berikan kepada saya. Yang saya pikirkan, perhatikan ya, saat itu hanyalah bagaimana saya bisa menyenangkan hati Tuhan. Melalui pekerjaan saya menganggap setiap hal yang saya kerjakan sebagai buah pelayanan untuk Tuhan. Prinsip itu saya bawa juga ke dalam tim saya di pekerjaan saya. Tahun 23 tuh mulai buka jalan satu persatu usaha event organizer. Saya mulai bangkit kembali. Setelah itu saya bisa membeli rumah. Dan di akhir tahun 23, akhir tahun itu yang Desember itu kan Natal. Nah ini jawabannya Natal, saudara. Tuhan memberikan kado Natal yang luar biasa, yaitu diterimanya saya sebagai PPPK di Pemkab Blora. Lanjutkan lagi. Mujizat double porsi telah Tuhan berikan pada saya dan keluarga saya. Prinsip saya sederhana, utamakan menyenangkan hati Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah, ya, dan kebenaran, maka semuanya akan dilimpahkan pada kita. Demikian kesaksian saya. Semoga impartasi mujizat ini juga terjadi dalam kehidupan setiap jemaat keluarga Allah. Terima kasih pada pendeta Obadza yang telah memberikan pengajaran tentang kasih Tuhan kepada saya. Intinya lah, senangkan hati Tuhan. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan sakiti hatinya Tuhan. Taati. Itu kuncinya. Lalu yang kedua, tahun 2010 saya mengalami sakit parah hingga sulit bernafas. Setelah diperiksa diketahui asam lambung saya naik dan menyebabkan pembekakan di kerongkongan. Dalam ketakutan saya bersyukur istri saya mendampingi dan berdoa. Ini luar biasa, istri yang luar biasa. Ya saudara, kondisi ini membuat saya sering keluar masuk rumah sakit. Ya, berat badan turun gratis dan tergantung pada obat-obatan. Bukan hanya itu saja, di tengah pandemi badai lain datang. Saya tidak mampu membayar angsuran rumah. Dalam doa saya menyerahkan semuanya pada Tuhan. Saya pegang janji Tuhan mengenai khotbah, ya, pertolongan dari atas. Tepat menjelang Natal 2021, seorang saudara yang jarang ketemu mengunjungi saya. Setelah melihat kondisi kami, dia memutuskan untuk melunasi angsuran rumah tanpa perlu saya kembalikan. Kado Natal. Betul? Saudara, itu luar biasa sekali. Tuhan bisa berkarya dengan caranya. Inilah pengendapan pertolongan dari atas. Waktu saya sampaikan pertolongan kita datangnya dari mana? Ada orang cari dari gunung ke gunung, saudara, tapi tidak ada pertolongan. Akhirnya menyadari pertolongannya adalah Tuhan yang ada di atas, yang bisa memberi pertolongan. Oh, enggak sanggup, tapi Tuhan bisa kirim burung gagak pada Elia. Tuhan bisa kirim apapun dengan caranya Tuhan. Iya, mujizat, ya, kesehatan juga saya alami melalui seorang dokter hamba Tuhan. Sekarang saya sudah pulih. Sungguh kasih Tuhan luar biasa. Satu lagi, Shalom, saya ingin membagikan mujizat dalam hidup saya. Kami sangat rindu memiliki anak perempuan, terutama suami saya, karena di keluarga besarnya semuanya laki-laki itu, saudara. Saya nggak tahu anaknya berapa, mungkin anaknya 9 laki-laki semua gitu, saudara. Lalu dia menikah, saudara. Ternyata dia punya anak 2 juga laki-laki, saudara. Jadi rindu perempuan. Kami doa dan minta petunjuk Tuhan. Tahun 19 saya mendengar khotbah Pak baca tentang mujizat seperti mimpi. Saya menangkap firman itu dan mengimaninya. Di tengah pandemi saya sempat ragu, tapi Tuhan, ya, menguatkan saya melalui mimpi. Seorang pria berjubah putih berkata, kira-kira siapa? Yesus. Iya, lalu apa? Saya menangkap firman. Coba berkata ini,
perempuan, sambil menunjuk, ya maksudnya kandungannya, sambil menunjuk perempuan. Artinya Tuhan datang berkata saat dia ragu-ragu, ya laki atau perempuan, bisa apa enggak, karena juga ada pandemi. Tuhan berkata perempuan, 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 perempuan gitu saudara, sambil menunjuk. Saya percaya itu janji Tuhan, janjinya perempuan. Tahun 20 saya hamil, dan pada Natal tahun itu, ya, saya menerima kabar bahwa bayi saya perempuan. Masih banyak tantangan, kami terus berpegang pada janji Tuhan. Tahun 21 lahirlah anak perempuan kami. Ini maksudnya diberi nama Yemima Grace Setiawan. Sebagai kado Natal yang indah, kami bersyukur dan berjanji akan membimbingnya menjadi alatnya Tuhan, anak yang dipakai Tuhan. Kiranya kesaksian ini menjadi berkat. Ku percaya janjimu, semua bagian berdiri, pujikan pujian ini. Ku berjalan dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan saat ini Tuhan. Ku percaya pada janji-Mu, ku berjalan dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan dalam hidup. Semua datang pada Tuhan, saudara. Semua datang pada Tuhan. Katakan sesuatu pada Tuhan. Tanggapilah firman Tuhan yang saat ini sedang berkata, Natal adalah momen untuk menerima penggenapan janji daripada Tuhan. Saudara, dengarkan firman, bukalah hati saudara. Biarlah firman itu masuk dalam hatimu. Biarlah firman itu tertanam dalam hatimu. Biarlah firman itu bertumbuh dalam hatimu. Maka firman itu akan terus bertumbuh, saudara, sampai hanya akan berbuah buah pengabulan doa, buah janji yang digenapi oleh Tuhan. Terima saudara, maka iman saudara akan bertumbuh, maka roh saudara akan bangkit. Tangkap saudara, sekalipun janji itu mungkin sudah terlalu lama, sudah lewat bagi saudara. Seperti Abraham pernah mengira sudah tidak ada lagi, seperti Zakaria. Tapi dengar, Tuhan sedang mengingatkan janjinya. Seperti pada Abraham, lihat bintang di langit, seperti itu banyaknya keturunan. Hari ini Tuhan sedang berkata, Natal ini momen yang baik untuk penggenapan janji yang daripada Tuhan. Pandang Tuhan saudara, katakan Tuhan, aku tangkap firman-Mu. Biar firman-Mu Tuhan menjadi pewahyuan, firman-Mu menjadi pembukaan, firman-Mu dari rima Tuhan. Aku terima, aku terima, aku terima. Terus datang pada Tuhan saudara. Kalau ada dosa, bertobat saudara, sungguh-sungguh saudara, tinggalkan dosa supaya Tuhan pulihkan saudara. Oh sempurna. Kalau ada perintah yang dilarang, dibuang saudara. Oh saudara, kalau ada perintah Tuhan yang belum dilakukan, dilakukan saudara. Jangan ditunda-tunda saudara. Jadilah pelaku firman. Saudara akan mengalami kebenaran firman. Tuhan yang akan menggenapinya. Oralah pasal. Terus semua datang pada Tuhan. Kalau saudara ada yang merasa, oh saudara sangat butuh, oh penggenapan janji, sedang alami pergumulan yang berat, angkat kedua tangan saudara. Saya akan berdoa. Oh Tuhan, lihat, oh tangan-tangan yang diangkat, kedua tangan yang diangkat, tandanya sungguh-sungguh berseru padamu, berserah padamu. Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hidup mereka. Tuhan, jadikan firman-Mu Tuhan, nyatakan kebenaran firman-Mu. Oh janji-Mu pasti digenapi. Oh terima saudara, apapun keadaan saudara, oh beratnya, mungkin atau tidak mungkin, orang berkata bisa atau tidak bisa, percaya firman, taati firman, berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Ibadah ini menjadi ibadah yang dahsyat bagi saudara. Ibadah ini menjadi ibadah pemulihan bagi saudara. Ibadah ini menjadi ibadah penggenapan janji
janji daripada Tuhan, jawaban doa daripada Tuhan datang atas hidup saudara. Yang sakit Tuhan sembuhkanlah. Dengan tubuh yang sehat berjalan, lakukan firman-Mu. Yang kekurangan berkati, supaya jadi berkat Tuhan. Yang sudah bernasar, yang menggenapi janji, tolonglah Tuhan. Beri tuntunan, beri kekuatan, beri kemampuan melaksanakan tugasnya. Yang Kau berikan, yang butuh pasangan hidup, anak, pekerjaan, pewahyuan, jawaban doa, jalan keluar, mujizat-mujizat, dan apapun yang dipanjatkan, kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Hamba-Mu ketuk pintu hati-Mu, kami tahu Kau menjawab doa. Ulurkan tangan-Mu untuk menjawab doa. Maka dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami terima dengan iman. Terima saudara, terima pengenapan janji, terima kebenaran firman, terima. Jadi seperti Maria, jadi seperti perkataan-Mu Tuhan, jadi seperti firman-Mu Tuhan, jadi dalam hidupku, jadi dalam keluargaku, jadi dalam kesehatanku, jadi dalam pekerjaan pelayananku. Kami bangga Tuhan punya Tuhan seperti Engkau. Jadikan kami juga hamba yang setia, hamba yang berguna, hamba yang berkenan di hati-Mu Tuhan, yang memuliakan Kau senantiasa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti bicara. Roh Kudus, Kau yang terus akan menuntun sampai firman-Mu menjadi kenyataan, janji-Mu menjadi kenyataan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk.